Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Seru Video. Kita akan kembali mencari video dari Despacito yang berjudul Ngaku Mualaf. Otaknya kontradiksi, sok cerdas. Kita akan lihat, langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Perkenalkan, saya Riyadi yang dulunya bernama Yosafat Christian Riyadi yang alhamdulillah sekarang menjadi Riyadi. Yang dahulu saya adalah Kristen dari Advent. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita akan bahas lagi dan meluruskan tentang ajaran-ajaran dari mereka yang ngaku mualaf. Dan kali ini ada lagi orang yang ngaku katanya dia itu mantan Kristen, mantan hamba Tuhan, mantan pelayan Tuhan. Dan kemudian sekarang dia sudah mendapatkan hidayah guys. Dan dia pindah kepada agama Islam. Dan persoalannya adalah dia mengajarkan tentang Kristen yang keliru. Dia bilang katanya Alkitab itu kontradiksi. Ya, kontradiksinya apa? Kontradiksinya adalah di dalam kitab Kejadian pasal. Ya, gini ya. Kalau mualaf itu ngomong tentang bahwa ini sesuatu yang keliru, itu tentu bukan berdasarkan pada teologi. Ingat ya, teologi yang mereka diajarkan oleh para teolog itu ya, oleh orang-orang para pendeta itu adalah sesuatu yang dirumuskan oleh para pendeta itu ya, oleh pusatnya di Vatikan sana. Dan tentu harus mereka pahami mentah-mentah gitu kan. Nah, kalau mualaf tidak, mereka orang-orang yang kritis, sehingga mereka tuh tidak bisa begitu saja. Makanya mereka tuh bisa mengatakan ini keliru. Kenapa? Karena mereka sudah mengkajinya dan mereka memakai logika dan akal. Gas keliru sini yang diajari tentang teologi, iya saja gitu kan. Padahal dia pernah mengatakan bahwa Trinitas itu nggak bisa dipahami pakai akal. Tapi meskipun dia dapat dipahami dengan akal pun dia iya saja gitu. Kalau mualaf tidak bisa menerima itu guys. Kalau mereka anggap itu suatu kekeliruan, mereka kadang-kadang yang itu keliru. Itu baru nama cerdas. Jadi kalau mereka tidak dapat, jadi kalau keliruannya ya, kalau dia masa itu dapat dipahami akal, harusnya dia tidak dapat menerimanya, karena akal tidak dapat menerima. Tapi kok bisa dia menerima sesuatu itu yang tidak dapat dipahami dengan akal dia gitu kan? Di situ letak absurdnya gitu kan. Kitab Kejadian pasal pertama ayat yang kedua, di situ baru dimulai aja kitab ini udah kontradiksi katanya. Dan kita langsung aja nonton videonya dan kemudian kita akan bahas satu persatu guys. Oke, langsung aja. Perkenalkan, saya Riyadi yang dulunya bernama Yosafat Christian Riyadi yang alhamdulillah sekarang menjadi Riyadi. Yang dahulu saya adalah Kristen dari Advent, atau yang lebih dikenal dengan gereja yang beribadah Sabtu atau Sabat. Terakhir saya bertugas di Rawamangun. Terakhir menjadi anggota gereja di Rawamangun. Dan alhamdulillah hidayah Allah sampai pada saya dengan kajian-kajian Injil itu sendirilah yang membawa saya kepada Islam. Iya, di sini dia bilang kalau kajian-kajian Injil lah yang membuat dia kemudian menjadi Islam. Dan itu yang selalu sering dan orang-orang itu sering pakai ya. Ngomong kalau Injil sendiri yang menuntun saya kepada hidayah Islam. Injil sendiri yang membawa saya kepada kebenaran keluar dari Kristen dan lain-lain. Tapi ternyata setelah berargumentasi, argumentasinya mentah juga gitu loh. Mari kita lanjut aja nonton video ini supaya kita paham. Bukan dari ajaran Quran, karena saya tidak bisa membaca Quran. Bukan dari orang-orang. Jadi gini ya, maksudnya adalah gini. Mereka tuh ketika membaca Injil, mereka pahami, dan ketika mereka anggap itu masuk akal, ya mereka tidak menerimanya. Itu poinnya. Kalau di sini tidak, dia tidak masuk akal bagi dia. Pernah saya sampaikan gitu, dia sampaikan gitu, ngaku dia ketika dia bahas tentang Trinitas, tapi dia tidak menerimanya. Di situ tak absurdnya guys. Makanya justru harusnya kalau dia baca Injil yang benar, ketika dia tidak apa-apa mau misal akal, harusnya dia keluar dari situ gitu loh. Ya ini kan dapat dipahami akal ya, bagaimana bisa gitu kan. Kalau dia terlanjut gitu kan nggak bisa guys. Nah, kalau saya menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, saya akan cabut di situ. Misal ada seorang yang menyampaikan sesuatu nggak masuk akal, misal contoh kayak investasi saja lah. Investasinya akan memberikan keuntungan yang ribuan persen. Saya jangan teliti, ini gimana caranya? Coba kasih tahu, saya terangkan tangan saya. Jadi terangkan kan, saya ini nggak masuk akal nih, kok bisa
ngasih uang segini lalu hasil segini, itu nggak masuk akal. Ketika akal saya dapat menerimanya, ini bagi saya nggak masuk akal, saya akan cabut. Nah, polisi tidak, dia bertahan guys. Bahkan dia terus menggubur-guburkan ketidakmasukan itu gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang absurd gitu kan logikanya. Jadi itulah beda Louis Pasteur dengan para mualaf. Mualaf itu ketika membaca Injil dan mereka mengakui bahwa itu dapat, dan mereka jujur mengakui bahwa itu dapat dipahami dengan oleh akal, mereka tuh keluar dari situ. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena ketika mereka mencoba memahami sesuatu yang tidak dapat dipahami akal, mereka keluar. Itu tanda orang berakal. Kalau orang berakal itu menggunakan akalnya, nggak seperti Louis yang tidak menggunakan akalnya gitu kan. Bukan dari ajaran Quran, karena saya tidak bisa membaca Quran. Bukan dari orang-orang Muslim yang memperkenalkan Islam kepada saya, karena saya lebih sedikit para orang Muslim, bahkan tidak ada. Justru Injil sendirilah yang membawa saya kepada keislaman. Dari Injil sendiri itu membuat saya ragu akan kebenaran daripada Injil. Loh. Ini katanya bahwa Injil sendiri yang membuat saya akhirnya ragu kepada kebenaran Injil. Bagaimana bisa Injil membawa kemudian orang yang percaya kepada Injil ragu kepada kebenaran Injil itu sendiri? Islam kepada saya, karena saya lebih sedikit para orang Muslim, bahkan tidak ada. Justru Injil sendirilah yang membawa saya kepada keislaman. Dari Injil sendiri itu membuat saya ragu akan kebenaran daripada Injil. Loh. Ini maksudnya gini ya, dari Injil itu dia ragu akan kebenaran dari Injil. Ini maksudnya gini guys ya. Jadi misalnya ada suatu kitab yang mengaku Injil, lalu dibaca kok kayaknya bukan Injil, itu maksudnya. Paham? Jadi misalnya kayak melakukan suatu kitab yang klaimnya seperti itu. Jadi misalnya kayak contoh kayak dari buku yang dibuat oleh ke komunis ya, saya malah ragu akan buku yang dibuat komunis itu gitu loh Pak. Jadi suatu yang tulisnya membuat dia ragu karena dia menemukan banyak kontradiksi di dalamnya. Paham ya logika? Jadi kayak contoh kayak Yesus katakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Nah logikanya kan itu kan ada teks itu di Injil itu kan, yang mereka klaim sebagai Injil. Padahal itu bukan padahal kalau kita pegang kata-kata Yesus bahwa Injil itu adalah yang dia beritakan, artinya yang diberitakan oleh Matius itu bukan Injil harusnya. Ya, kan Injil itu kan ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu artinya adalah Injil yang diberitakan oleh Lukas, Matius dan sebagainya macamnya. Harusnya kan Injil itu kan kita pegang pada yang apa yang Yesus sampaikan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil itu diberitakan oleh Yesus. Artinya kata-kata Yesus itu adalah Injil. Sama kayak akuan yang diberitakan oleh Muhammad. Ini tidak ada akuan itu dari perspektif dari para sahabat, nggak ada. Semua para sahabat itu murni menuliskan teks apa yang diucapkan oleh Muhammad. Karena itulah Quran. Ini mereka itu tidak mencatat sejarah tentang Muhammad. Muhammad tuh kesini lalu ngomong ini, enggak. Itu namanya hadis, sejarah. Kalau mereka tidak. Ya harusnya Injil Matius itu adalah buku sejarah harusnya, bukan Injil. Injil adalah ketika Matius atau Lukas mengutip apa yang Yesus ucapkan. Itu baru Injil. Ucapan Yesus adalah Injil. Itu harusnya yang Yesus beritakan. Jadi makanya dia diragu dengan Injil ini gitu loh. Karena yang di tekskan dalam itu kok apa namanya nggak sesuai dengan logika, sehingga dia membuat ragu gitu. Apa ya ini Injil? Kok Injilnya kok harusnya yang diberitakan Yesus, kok malah yang diberitakan oleh Matius Lukas gitu guys, logikanya. Loh. Ini katanya bahwa Injil sendiri. Lalu yang kedua, isinya kan kontradiktif ya. Jadi dia diragu kok Injil seperti ini gitu loh. Harusnya kan makanya semakin yakin ya ketika melihat ada kontradiksi dalam yang mereka sebut Injil itu, padahal itu bukan Injil ya. Karena Injil itu adalah apa yang diberitakan Yesus. Makanya mereka sebut nama lainnya itu adalah Injil, itu mereka sebut sebagai Alkitab atau Bible. Karena itu lebih tepat. Saya lebih setuju menggunakan kata Alkitab atau Bible dibandingkan Injil. Karena Injil itu adalah apa yang diberitakan Yesus. Ya kan? Jadi seharusnya nggak ada Injil Lukas, Matius itu nggak ada. Ya kan? Yang kalau kita mau artikan harusnya adalah catatan kesaksian dari sejarah Lukas, versi Lukas, harusnya gitu. Bukan Injil Lukas. Kenapa? Karena Injil itu adalah sesuatu yang diberitakan Yesus, bukan yang diberitakan oleh Lukas atau Matius, guys. Bahwa Injil sendiri yang membuat saya akhirnya ragu kepada kebenaran Injil. Bagaimana bisa Injil membawa? Jadi Injil yang dimaksud adalah bukan Injil yang Yesus sampaikan. Ya,
ya, bukan Injil yang benar, tapi Injil yang dibawa oleh tangan manusia, guys. Yang sesuai dengan keterangan dari Quran sampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dibawa oleh tangan manusia. Nah, Injil itu yang dimaksud oleh dia. Ya, jadi dia tuh sesuatu yang berubah tuh membuat dia ragu kebenarannya gitu, karena sudah diubah. Paham ya? Kayak misalnya kayak ada buku yang diubah dari buku aslinya. Misalnya kayak Belanda membuat buku tentang Pangeran Diponegoro yang diambil dari buku yang ditulis oleh orang-orang kita. Orang kita kan membuat buku tentang Pangeran Diponegoro, orang-orang pejuang kita kan. Pangeran Diponegoro adalah seorang pejuang, pemberani, pahlawan gitu kan. Tapi Belanda mengambil buku itu dan menyalinnya, mengubah-ubahnya. Dikatakan diubah lah menjadi Pangeran Diponegoro adalah seorang pengkhianat, penjahat. Nah, jadi ketika kita baca itu buku Belanda ini, ya meskipun Belanda itu mengatakan bahwa ini buku sejarah Pangeran Diponegoro, kita melakukan buku itu. Kok Pangeran Diponegoro seperti ini gitu kan? Apakah seperti ini? Nah, jadi itu logika. Jadi kok bisa Yesus di sebagian tekstual dari Bible itu ya, yang mereka juga sebut itu Injil, itu kok berbeda dengan yang Yesus harusnya gitu. Antara kata-kata Yesus itu beda sama kata-kata Paulus misalnya. Yesus ngomong begini, misalnya Paulus ngomong begini gitu. Nah, di situ guys, dia melakukan gitu buku yang dipegangnya. Karena itu harusnya nggak seperti itu gitu. Jadi apa yang dibaca itu tentang Injil itu membuat dia ragu tentang Injil yang dibacanya itu. Kok ada kontradiksi ya? Kok ada keanehan ya? Kok ada yang nggak masuk akal ya? Gitu loh logikanya. Bagaimana bisa Injil membawa kemudian orang yang percaya kepada Injil ragu kepada kebenaran Injil itu sendiri? Jadi yang dipercaya dia adalah Injil yang dari Yesus, bukan Injil yang buatan selain Yesus gitu. Bukan Injil Matius atau Lukas ya, tapi Injil yang diberitakan Yesus. Nah, itu tidak ada lagi. Ya, Injil yang diberitakan Yesus nggak ada lagi, karena waktu itu yang dicatat itu kan oleh Lukas itu adalah peristiwa, bukan kata-kata Yesus saja. Contoh kayak ketika dia menceritakan bahwa di Taman Getsemani itu kan kisah ketika Yesus itu mau ditangkap. Nah, itu harusnya kan yang disampaikan tuh kayak contoh ya, kayak ada tahu ya kayak firman Allah dalam dalam Al-Qur'an itu kan tidak ada, sejarah Nabi Muhammad tidak ada. Nabi Muhammad sampai di bukit itu lalu menyampaikan ini kan tidak ada, tapi murni apa yang Nabi Muhammad ucapkan. Jadi harusnya kalau memang itu Injil harusnya apa yang Yesus ucapkan saja, bukan Yesus di Taman Getsemani gini-gini, kan nggak gitu guys. Itu kan namanya sejarah harusnya, bukan Injil yang diberitakan oleh Yesus. Ya mungkin menurut dia seperti itu, tapi kita akan cek aja apakah yang disampaikan ini benar-benar kemudian membuatnya ragu atau bagaimana. Langsung kita nonton videonya. Kenapa saya bisa katakan bahwa ada keraguan dalam hati saya dan tidak masuk di akal logika saya? Kalau dalam Islam ini kan kita mempercaya akan yang namanya iman kepada kitab, termasuk Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan saya ketika itu, apakah Injil atau kitab suci umat Islam sekarang ini murni firman Allah atau memang buatan tangan manusia? Dari kajian-kajian itu sendiri, saya menemukan titik terang bahwa Injil yang dimiliki umat-umat Nasrani pada saat ini murni bukan firman Allah. Saya boleh katakan seperti itu karena apa? Contoh, di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 dalam Injil itu ada kitab pembuka. Kalau saya tambahkan lagi ya, contohnya kayak surat Paulus surat apa ya? Surat Paulus kepada jemaat Korintus. Nggak salah ya, surat Paulus atau surat siapa itu guys? Jadi surat kepada jemaat Korintus. Nah, itu kok bisa ada surat itu kepada jemaat gitu kan? Itu kok bisa dimasukkan ke kitab suci? Surat pendeta kepada jemaat, itu kok bisa masuk kitab suci? Harusnya kan kitab suci itu kan adalah firman Tuhan semuanya. Yang keluar dari Tuhan, firman Tuhan. Kok bisa kata-kata yang dituliskan dalam surat kepada jemaat masuk dalam kitab suci? Nah, ini itu jadi akan bahwa itu bukan lagi Injil, karena Injil itu harusnya adalah firman Tuhan 100% firman Tuhan, bukan firman atau kata-kata Paulus kepada jemaat Korintus misalnya, atau yang bukan kalimatnya kesaksian dari Lukas atau Matius harusnya kan, tapi betul-betul apa yang Yesus beritakan datang dari Allah, dari Tuhan, itu harusnya guys. Tapi ini kan tidak gitu kan. Contoh, di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 dalam Injil itu ada kitab pembuka yang namanya Kejadian yang diawali dengan penciptaan langit dan bumi. Sebenarnya kalau dia ini ngaku dia adalah Kristen ya, iya dia ngaku Kristen kan.
Kalau dia memang aku Kristen, nggak mungkin dia bilang kalau Kejadian itu adalah kitab Injil. Dia baru saja mengatakan Injil, kitab Kejadian itu adalah kitab yang pertama dan pembuka. Injil kok Kejadian tuh Pak Bos. Ini aja udah menunjukkan bahwa sebenarnya konsep dia, pemahaman dia ini sebenarnya pemahaman dari agama Islam, bukan dari Kristen sendiri. Makanya saya juga meragukan bahwa dia ini sebenarnya Begini ya, yang perlu anda pahami, sebenarnya makin sendiri lebih beda memahami kitabnya. Coba anda bayangkan ya, ada yang mengatakan bahwa kitab itu adalah kitab Injil, ada yang mengatakan bahwa itulah Alkitab, ada lagi mengatakan itu Bible, gitu. Makanya juga ada kata-kata, apa kitab suci agama Kristen? Injil kan? Ya benar nggak? Kitab suci agama Kristen apa saya tanya sekarang? Ada yang mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen adalah Injil. Jadi ada sebagian orang Kristen meyakini bahwa itu kitab itu namanya Injil. Ini kitab suci umat Kristen adalah Injil, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat Hindu adalah Tripitaka, kitab suci Buddha adalah Weda. Nah, Injil dimaksud adalah tentu kesusahan dari kitab itu. Ada penyanyi lama dan penyanyi baru. Jadi ketika kita pegang buku yang mereka sebut Alkitab, Bible, juga Injil, itu ada juga yang menyebutkan sebagai Injil, guys. Makanya ini menjadikan rancu. Makanya kalau kita mau lihat ya, sebenarnya jangan sebut kitab itu, saya nggak kurang setuju kalau sebutkan kalau kitab itu adalah Injil, enggak. Karena Injil itu kalau kita rujuk pada kata-kata Yesus adalah apa yang diberitakan oleh dia. Yang dia katakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil adalah sesuatu yang semua yang Yesus beritakan, yang ucapkan itu Injil. Bukan catatan sejarah versi Matius, Lukas, atau misalnya kayak catatan Paulus pada jemaat Korintus, Roma gitu. Bukan itu guys, harusnya guys. Nah, makanya lebih tepat yaitu disebut sebagai Alkitab atau Bible, bukan Injil gitu. Nah, Injil Lukas pun nggak tepat. Nah, Injil Lukas, Injil Matius nggak tepat. Ini sama seperti Al-Qurannya Umar, Al-Qurannya Utsman kan harusnya nggak gitu. Karena kalau ini imbang-imbangnya ya, Injil Lukas, Injil Matius sama seperti misalnya kalau kita buat ya, ada Al-Quran Umar, Al-Qurannya Abu Bakar, alias Umar mencatat kejadian yang menimpa Rasul apa saja beserta kata-katanya. Itu dinamakan Al-Qurannya Umar. Lalu Abu Bakar juga begitu. Nah, itu sama seperti itu guys kalau dibuat, tapi kan tidak dibuat. Dalam artian kalau kita masih murni, Islam masih murni. Jadi betul-betul Al-Quran itu hanya yang diucapkan dari Muhammad, yang dia dengar dari Allah saja. Mereka tidak. Mereka sudah seperti ibaratnya yang tadi itu. Abu Bakar mencatat apa yang dialaminya ketika melihat Nabi, peristiwa zaman Nabi, dan kata-kata Nabi dicatat semuanya guys, termasuk peristiwanya. Jadi ceritalah Al-Quran versi Umar. Lalu Abu Bakar juga itu, tapi kan tidak terjadi. Nah, itulah namanya kemurnian. Islam tidak jadi harus itu. Kalau Islam itu namanya hadis, yang sejarah namanya. Kalau mereka tidak, mereka sebut Injil. Itu nggak layak disebut Injil guys. Karena Injil itu adalah seperti yang Yesus katakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian. Artinya hanya kata-kata yang keluar dari Yesus saja, bukan catatan sejarah versi Lukas atau Matius guys. Bukan dari Kristen sendiri. Makanya saya juga meragukan bahwa dia ini sebenarnya seorang yang mualaf. Saya agak ragu karena statement dan istilah-istilah yang dia pakai keliru. Kita lanjutkan nonton videonya. Jadi ini adalah perbedaan pandangan di antara orang Kristen sendiri. Nggak semua Kristen itu sama pandangannya, nggak semuanya. Ada meyakini kitabnya itu sebagai Injil, ya Alkitab itu semua itu meyakini sebagai Injil. Ada yang menyebutnya Bible, ada yang menyebutnya Alkitab. Jadi jangan katakan bahwa mereka itu semuanya sama pandangan, enggak. Islam saja itu ada beda-beda pandangan. Ada yang berpaham Imam Syafi'i, ya kan, Imam Hambali dan lain sebagainya. Jadi satu agama itu ada beda pandangan. Jadi jangan teman-teman ketika beda pandangan Kristen dengan dia, ya kan? Karena kita tahu ya dalam Kristen pun ada banyak denominasi. Ada kita di katakan Advent, ada Saksi Yehova, ada Katolik, ada Protestan gitu kan. Jadi berbeda itu bukan menjadikan sesuatu itu menjadi itu bukan mantan Kristen, bukan itu patokannya guys, bukan ya kan. Agak ragu karena statement dan istilah-istilah yang dia pakai keliru. Kita lanjutkan nonton videonya. Itu di Kejadian 1 ayat 1. Konon katanya itu Allah yang berfirman. Seperti ini bunyinya. Pada mulanya Allah atau Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kata kalimat itu ada satu kata yang mengatakan yang konon katanya Allah berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Tetapi di ayat kedua yang berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi tanda besar saya, tadi ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa di ayat kedua, bumi belum berbentuk? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Apa yang Allah ciptakan di ayat pertama? Yang konon Allah berfirman, pada mulanya Allah menciptakan. Kalau Allah sudah menciptakan, berarti apa yang sudah diciptakan sudah jadi. Tetapi di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di situ ada air. Sedangkan tadi kalimat mengatakan bahwa itu kosong. Kenapa kok bisa ada air? Kalau kosong kan berarti hampa, tidak ada apa-apa. Di situ saya mulai berpikir, kenapa kok Injil seperti ini? Dari ayat pertama, dari buku pertama, kitab Kejadian itu udah kontradiksi. Iya, ternyata beliau hambanya ini dia mualaf gara-gara kata belum berbentuk dan kosong. Dia menuduh Alkitab kontradiksi karena di ayat yang pertama Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sudah diciptakan, tetapi di ayat kedua justru dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Dan itu menurut dia adalah kontradiksi. Dan itu yang membawa dia kepada kebenaran yang hakiki saat ini yang ia pegang. Nah, sebenarnya kalau Anda adalah seorang pendeta atau mualaf yang aku sebelumnya melayani di gereja Advent dan lain, Nah, itu dia ngomong bahwa itu salah satunya contoh ya. Berarti ada contoh lainnya. Nah, cuman kan kita lagi bahas yang ini, ya oke lah. Tapi di sini jangan jangan menganggap seakan-akan bahwa ini saja yang membuat dia itu jadi mualaf, enggak. Jadi ini hanya salah satu contoh saja yang buat jadi mualaf dia ya. Jadi ada contoh lain yang dia itu yang kita tuh belum dengar sebenarnya gitu kan. Tapi ya sudah, kita akan bahas tentang yang satu ini aja dulu guys. pendeta atau mualaf yang aku sebelumnya melayani di gereja Advent dan lain-lain, masa memahami ayat ini pun Anda nggak bisa mengerti. Ayat ini belum berbentuk dan kosong. Itu di dalam bahasa Ibraninya ya, itu adalah tohu wabohu. Kata tohu dan wabohu ini sebenarnya belum berbentuk dan kosong, tapi apakah artinya benar-benar itu bumi belum ada dan langit belum ada sama sekali? Ya jelas enggak gitu loh. Mari kita akan cek aja langsung Alkitabnya. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau sesuatu itu belum berbentuk, berarti kan ya belum ada bentuknya. Masih konsep guys. Nah, jadi misal gini. Saya mau membuat mobil. Tapi mobilnya belum berbentuk dan kosong, ya. Artinya mobil saya itu belum berbentuk mobil. Mungkin masih berupa, masih kayak apa ya? Misalnya kayak ya kalau kayak ban itu mungkin ya bukan ban ya berarti ya. Masih kayak misal sesuatu yang kita bisa lihat tapi kita belum bisa mengatakan itu adalah mobil. Kalau ban nggak bisa kita katakan itu bentuknya mobil karena ada bannya gitu. Pastilah sesuatu yang belum bisa kita petakan kalau ini mungkin mobil itu nggak. Oh ini mungkin ini nggak bisa. Makanya itu pasti betul sesuatu yang kalau memang memang masih mau dipaksakan juga ya, ada bentuknya ya. Artinya adalah sesuatu yang nggak bisa mengindikasikan itu adalah mobil atau bumi gitu. Paham ya logikanya? Jadi kalau Anda mau mengatakan mobil belum berbentuk gitu, ya kan? Artinya Anda nggak bisa menunjuk sesuatu yang udah ada bannya, udah ada setirnya. Karena itu sudah berbentuk mobil. Udah berbentuk mobil, cuman belum bisa disatukan gitu, paham ya? Itu artinya pasti adalah hanya karet saja. Mungkin ada orang masih ada baru mengampakkan karet belum diolah menjadi ban misalnya. Lalu besi-besi saja, tapi besi belum dibuat menjadi setir atau apapun itu guys. Jadi sesuatu yang belum berbentuk mobil gitu atau belum berbentuk bumi, artinya mungkin hanya barang mentah saja guys. Ya. Dan kosong, makanya kosong. Kenapa? Karena belum ada bentuknya.
masih mentah semua gitu loh. Itu maksudnya belum berbentuk. Atau maka bisa dikatakan belum berbentuk adalah belum ada sama sekali gitu. Belum berbentuk mobil, alias memang kuasa belum ada apa-apa gitu. Misalnya orang nanya gini ya, jadi ada dua ya, termin belum berbentuk ini adalah pertama belum ada sama sekali, yang kedua adalah kalau mau dipasarkan pun maksudnya kalau belum berbentuk mirip ya, artinya adalah masih mentah gitu guys. Misalnya saya katakan misalnya orang nanya nih, mana bentuk mobilnya, saya mau lihat, katanya kamu membuat mobil, mana bentuk mobilnya. Yang pertama saya akan katakan ya, kalau memang memaksakan juga ya, saya akan katakan ya belum bentuk mobil lah. Saya baru beli bahan-bahannya tuh, lihat itu baru saya baru beli karet, baru beli besi. Ya belum berbentuk karena saya belum buat, baru beli bahan-bahannya. Tapi kalau saya udah bentuk jadi ban, orang akan lihat udah berbentuk mobil, itu udah berbentuk ban, udah ada setirnya. Tinggal saya padukan saja, kan udah bentuk mobil itu, tinggal satukan aja gitu. Nah, tapi kan tidak begitu. Ya berarti yang pertama kalau dipasarkan juga berarti baru ada bahan mentahnya. Jadi dia nggak, karena makanya dia nggak lihat itu bentuk mobil karena masih baru mentah. Baru ada karet, baru ada besi. Belum ada bentuk mobil sama sekali. Ya kan masih bahan mentahnya. Tapi kalau dia lihat tuh ada kalau katakan kan kamu tahu udah berbentuk mobil, itu buktinya sudah berbentuk ban setir, kan tinggal digabung aja lagi. Tapi karena tidak seperti itu, yang dia itu hanya ada karet, ada besi-besi, itu kan belum bentuk mobil. Atau yang kedua, ya belum berbentuk mobilnya karena belum saya buat sama sekali gitu loh. Ya kan? Nah, jadi guys ya, ini artinya bahwa memang bumi itu belum ada, masih bahan-bahan pembentuknya. Misalnya kayak ya masih api, contoh kayak bentuk bumi itu adalah misalnya kayak baru ada ya apalah yang bentuk bumi ini misalnya kayak tanah, apalagi ya cikal bakalnya gitu guys. Jadi belum ada bentuk sama sekali gitu kan. Nah itu poinnya. Lalu bagaimana bisa gelap gulita menutupi samudra raya? Kok bisa? Samudra raya kok udah ada gitu. Sama kayak kok udah ada ban, kok udah ada setir gitu kan. Ini kan logika sederhana loh. Lalu roh Allah melayang-layang atas permukaan air, ini kok bisa coba? Sedangkan bumi ini belum berbentuk, gimana coba? Ada permukaan air. Harusnya kan air itu tidak berbentuk permukaan gitu. Masih apa ya? Masih ya air itu masih apa gitu kan? Karena buminya belum terbentuk. Gimana ada air di permukaan? Karena air ada permukaan itu berarti kan sudah ada terbentuk sesuatu kayak misalnya gini. Saya mau membuat kolam, ya. Nah, ada air permukaan kolam. Kalau kolam sudah terbentuk, kalau kolam belum terbentuk, ya air itu tidak ada di permukaan. Berarti air itu mungkin masih ada di dalam botol, di dalam galon segala macam gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang dari segi bahasa sudah kacau, guys. Nah, lalu roh Allah, nah yang lain air permukaan air, kok bisa ada gitu? Nah, tapi jujur ya, kalau saya pahami ini pakai konsep Islam ya, dan ini memang masuk akal. Kita tahu ya bahwa dari satu hadis ya bahwa di atas surga itu ada lapisan samudra yang luas ya, di atas surga. Nah, Allah itu ada aras di atasnya, di atas lapisan air itu yang luas itu ya. Nah, itu ada arasnya Allah, arus seksana Allah. Dan ini masuk akal. Jadi maksudnya ya ini sama ngomong kayak di Islam itu sebut tentang arasnya Allah, kerajaan Allah gitu. Ya, singgasananya raja, singgasananya Allah tuh ada di arasnya. Itu ada di atas lapisan air, samudra yang luas di atas surga. Makanya ketika di surga manusia itu bisa memandang Allah. Kenapa? Karena dekat jalan sama Allah gitu kan. Karena kerajaan Allah itu ada di atas surga. Ini kalau kita ngomong konteks Islam ya. Jadi di atas surga itu ada lapisan air namanya, yang luas sekali, dan di atas itu ada singgasananya Allah, yaitu arasnya. Jadi di hadis itu sebutkan bahwa besarnya bumi itu sama besarnya langit pertama itu sama dengan bumi itu seperti cincin yang dilemparkan pada pasir. Jadi air pertama itu sebesar pada pasir, bumi sebesar cincin yang dilemparkan kepada pasir. Nah, langit kedua adalah besarnya seperti bumi gabung langit pertama dilemparkan pada pasir. Itu besar langit kedua. Begitu sampai langit ketujuh, dan nanti ya di atas langit ketujuh itu ada namanya lapisan samudra yang luas. Nah ini maksudnya yang ini guys, saya yakin. Bukan air itu yang ini maksudnya. Yang disebutkan di ini. Makanya di situ di lapisan yang luas, air yang luas itu ya, samudra yang luas itu di atas langit ketujuh. Yang mana langit ketujuh
digabung sama langit ke pertama sampai bumi itu adalah seperti cincin. Dilempar kapal pasir, dan kapal pasir itu ada luasnya samudra itu tadi, di atas dari semua langit ini dan bumi itu. Nah, itu di atasnya itu adalah ada singgasananya Allah, itu arasnya Allah gitu. Nah, makanya Allah dikatakan roh Allah lain-lain di atas arasnya itu. Ini masuk akal. Kalau di situ dihubungkan masuk akal sekali gitu. Ini sesuai dengan konsep yang kau sampaikan gitu. Jadi air sini adalah bukan air yang di bumi, bukan. Karena ikan dipisah. Dan roh Allah lain-lain dari permukaan air. Kan tidak sebut permukaan air di bumi, enggak. Tapi itu adalah air yang maksudnya arasnya Allah di atas langit ketujuh itu, di atas lapisan air itu, guys. Nah, jadi makanya saya katakan ya, apa yang disampaikan oleh hadis itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh di dalam Injil ini sendiri gitu, dalam Alkitab ini sendiri gitu kan. Jadi makanya saya katakan itu adalah suatu kitab-kitab yang berurutan. Jadi memang nabi-nabi ini satu kesatuan semua. Dia apa yang disampaikan oleh kepada nabi sebelumnya, Nabi Musa, Taurat Nabi Musa, Zaburnya Daud dan Injilnya Yesus itu berhubungan semuanya. Makanya make sense itu kan dengan hadis tadi gitu. Air. Jadi di sini belum berbentuk dan kosong, tapi kenapa kok ada air gitu loh? Ya, dalam bahasa Ibrani-nya sendiri ya, ini dikatakan di sini. Tapi samudra yang kita lihat sekarang itu sudah ada. Padahal kan bumi belum berbentuk. Kok bisa ada samudra? Di mana samudra itu ditumpahkan coba? Karena buminya belum terbentuk. Sama kayak kok bisa ada permukaan air, ya permukaan. Ya gini lah. Coba namakan misalnya permukaan air di kolam itu adalah permukaan air kolam. Kok bisa ada permukaan air kolam, tapi kolamnya belum berbentuk gitu. Itu logikanya. Jadi kok bisa ada samudra tapi bumi belum berbentuk. Nah, gitu logikanya ya. Nah, sama kayak misalnya gini, jadi mobil. Kok bisa ada jok mobil, ya? Jok mobil yang diletakkan di atas mobil, ya. Kita ngomong jok mobil yang bukan yang di lantai ya, tapi jok mobil yang ada di atas mobil, ya kan? Kok bisa ada, padahal mobilnya belum terbentuk gitu loh. Logikanya seperti itu, guys. Nah, ini dikatakan di sini tohu wabohu. Apa yang dimaksud dengan tohu dan wabohu ini? Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, and the earth was without form and void. Atau and the earth was formless and void. Dia belum berbentuk dan dia benar-benar kosong. Nah, maksudnya di sini bukan berarti bumi itu tidak ada. Bukan berarti air tidak ada. Enggak. Belum berbentuk dan kosong ini yang artinya benar-benar kacau balau, benar-benar tidak ada bentuknya dan carut marut. Makanya di ayat-ayat berikutnya, kalau kita lihat di situ, kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya itu dikatakan ya, di sini jadilah terang. Kemudian terang. Makanya kalau kita bawa ke sains ya, makanya bisa harus tahu juga sains ya. Karena tahu sains itu kan bumi kan menurut teori ya, itu kan diciptakan melalui teori namanya Big Bang, ledakan besar. Makanya kita harus hubungan dengan ilmu pengetahuan, guys, impact science. Nah, makanya kalau ini dikatakan bahwa itu belum berbentuk dalam artian yang Luis katakan seperti bercerai-berai, dalam artian kita samakan tadi kayak misalnya mobil itu baru udah ada setirnya, udah ada bannya, udah ada joknya, tapi mesinnya udah ada tapi belum disatukan, ya kan? Nah, itu artinya bertentangan dengan teori Big Bang. Nah, ini sekali lagi ini bertentangan dengan sains. Karena apa? Karena teori Big Bang itu memang menyatakan bahwa sesuatu diciptakan dari tiada, yang mana bumi dan lain sebagainya dari tiada sebelumnya ini hanya berupa satu atom, adanya berupa atom kecil, atom yang kecil padat gitu kan, lama-lama memuai dan meledak. Itu namanya teori Big Bang, sehingga menjadi alam semesta ini. Nah, artinya memang belum terbentuk sama. Jadi bentuk awal menurut teori Big Bang itulah berupa atom kecil yang kecil banget dan padat. Karena padat itulah nggak sanggup menahan ya, dinding-dinding itu malahan, jadi itu meledak gitu. Big Bang, ledakan besar, memuai dan menjadikan alam semesta yang kita kenal sekarang, yang sebenarnya akan terus mengembang. Jadi alam semesta ini guys, semakin lama besar, makin ngembang, ya kan? Karena dia tuh memuai, karena atom-atomnya memuai gitu, saling menjauh gitu guys. Nah, jadi justru itu bertentangan dengan teori Big Bang. Jadi teori dia nih ya, yang disampaikan melalui Alkitabnya adalah bertentangan dengan teori sains bahkan guys. Karena teori sains itu adalah ngomong sesuatu seperti beda, bukan seperti mobil tadi ya.
belum bentuk seperti mobil tadi atau bumi. Jadi bumi itu sekarang kan baru berupa komponen. Misalnya baru ada pohonnya, baru ada hewan-hewannya, baru ada tanahnya, baru ada batu-batuannya, tapi belum dibentuk jadi bumi gitu kan. Beda sama teori Big Bang yang mengatakan bahwa awalnya itu adalah atom kecil, lalu meledak menguai sehingga membesar gitu. Nah, artinya membesar terbentuk bumi, dalam artian bumi itu terbentuk bukan penyatuan elemen tadi, tapi adalah sama kayak contoh kayak Anda lihat tumbuh-tumbuhan. Ada coba Anda bayangkan ya, Anda lihat pertumbuhan-tumbuhan dari mulai biji ya, ngembang terus jadi akar tumbuh ke atas jadi terus kecil membesar gitu. Jadi konsep teori Big Bang itu beda sama konsep kita buat mobil atau buat bumi dalam artian komponen-komponen kecil, baru ada pohonnya, baru ada ini enggak. Tapi makanya logika sederhana adalah contoh. Jadi lihat selesai nih bagaimana Allah tuh menciptakan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia tuh adalah dari tiada menjadi ada. Contoh Anda lihat kemarin waktu ada timbulnya pulau baru di daerah mana saya lupa itu, di daerah Makassar atau mana guys. Jadi heboh ya, ada timbul pulau baru setelah adanya gempa. Nah, artinya itu timbul kan. Artinya itu bukan dipasangkan guys, bukan dirakit. Kayak tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh, bukan dirakit. Jadi nggak ada tuh ada daunnya, ada batang lalu dirakit tuh nggak ada. Makanya konsep jalan kitab ini beda sama logika sederhana yang pernah terjadi di dunia ini. Suatu itu adalah tumbuh. Dari tiada jadi ada, bukan dari hasil perakitan, bukan. Ini misalnya baru ada samudranya, baru ada berbentuk ini itu lalu satu kan enggak. Maka saya katakan ya, ini makanya nggak heran orang ini jadi beri mualaf karena ini dikaji pakai teori evolusi enggak ya. Teori Big Bang itu sudah tidak sesuai. Ya, dari ledakan besar dan ledakan besar ini ya, teori Big Bang ini tidak masuk akal. Kenapa? Bukan yang tadi itu, lihat bagaimana suatu ini tumbuh dari hewan yang dari telur ya, induk ayam atau apapun hewan betul itu melakukan telur pecah jadi bayi mungil ya, bayi hewan mungil lalu besar guys, tumbuh. Ini bukan lahir hewan terpisah, kakinya, badannya lalu digabung satu, enggak. Udah jadi mengembang gitu. Telur berupa kita kayak manusia dari awalnya zigot kan, sperma, zigot, lalu tumbuh tangan, tumbuh kaki, tumbuh jantung. Ini tumbuh, bukan tiba-tiba muncul manusia yang tangannya pisah, kepala pisah lalu disatukan, bukan gitu guys. Nah makanya perlu dipahami proses terbentuknya bumi ya. Itu sama dengan yang lainnya juga gitu, di hubungan dengan teori Big Bang. Ini sama sekali tidak sesuai dengan teori Big Bang ya. Kok bisa ada samudra, berarti kan itu kan berarti dirakit. Dan yang tadi itu saya katakan ya, kalau saya katakan belum bentuk mobil, artinya kalau ada orang mengatakan menuduh saya, kamu nggak buat mobil ya, itu belum bentuk mobil. Kalau belum bentuk mobil, nggak mungkin ada setir, ada ban, dasar bentuk itu, cuma belum dirakit. Ngerti ya? Udah bentuk mobil, cuma belum saya rakit, belum saya satukan itu loh guys. Gimana itu kan bentuk mobil itu, ada setirnya, ada bannya. Artinya ada dua arti ya, kalau saya katakan belum bentuk mobil. Arti yang pertama hanya baru mentah saja, saya baru beli itu karetnya, besinya, tapi belum ada bentuk ban, bahkan sekrupnya pun belum ada ya, sekrup yang orang bakal tahu nih, ini kan pelek mobil nih. Nah gitu guys, jadi bahkan memang murni masih bahan mentah saja, karet, besi-besi gitu kan. Atau belum ada set kerja sama sekali, makanya belum bentuk. Jadi ada dua poinnya guys, nggak mungkin udah ada banyak dikatakan belum bentuk. Jadi kayak Luis pergi ke pabrik mobil, lalu situ orang karyawan udah buat itu, udah ada bannya, ada setirnya, udah ada joknya, lalu katakan mana bentuk mobilnya? Itu orang akan ketawa guys. Luis itu nggak boleh, itu udah ada ban, ada setir, udah ada bentuk mobilnya itu, Luis cuma belum disatukan, belum rakit gitu loh. Nah, ngerti ya? Jadi ini sama ke sini kok bisa dikatakan belum berbentuk tapi sudah ada samudra gitu guys. Berarti kan udah ada bentuknya, belum dirakit saja gitu kan. Nah, itu logikanya guys.
hurufnya itu dikatakan ya, di sini jadilah terang. Kemudian terang itu kan kemudian jadi. Kemudian dikatakan di situ terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan kemudian kalau kita lanjut di ayat yang kelima, menamai terang itu siang dan gelap itu malam dan selanjutnya. Satu lagi ya, terang itu baik, lalu pisahkan di gelap. Coba saya katakan ya, kok gini loh, jadi seakan-akan mengatakan bahwa gelap itu buruk. Kan tidak. Anda tahu ya, terang dan gelap itu sama-sama baik. Kenapa? Kalau dunia ini terang terus, kapan kita tidur? Kapan kita istirahat? Makanya terang dan gelap itu sama-sama baik. Terang berguna ketika kita tuh mau beraktivitas. Ya, kita mau berkebun, mau ngerjain sesuatu tuh harus ada terang. Tapi mau tidur kita harus gelap, guys. Nah, istirahat tuh harus gelap. Karena kalau tidak gelap kita nggak sempurna istirahatnya gitu loh. Makanya orang itu ya kalau mau istirahat benar tuh dia akan matikan lampu. Minimal lampunya redup gitu kan. Nah, makanya kenapa Allah ciptakan siang dan malam agar manusia itu beristirahat, nggak kerja terus itu. Ya, kecuali kerja kayak saya, kerja yang ya nggak keluar ruangan lah, yang nggak sampai nyangkul segala macam lah guys. Karena kan kalau ada nyangkul di malam hari kan harus di lampu yang sudah terang gitu. Jadi itu kan di luar dari yang Allah tentukan gitu kan. Karena dia tentukan matahari itu ada siang gitu, sehingga kita bisa bekerja. Kemarin kan sengaja dibuat gelap. Nah, ada yang buat terang kan. Nah, jadi itu sangat baik loh. Bahkan kita istirahat gitu. Jadi ini seakan-akan bahwa gelap itu nggak baik gitu kan. Padahal gelap itu udah baik juga. Adalah Tuhan ciptakan gelap itu adalah untuk membuat kita istirahat gitu. Gelap itu malam dan selanjutnya. Jadi ini masih di dalam proses penciptaan. Makanya belum berbentuk dan belum memiliki sesuatu yang bisa ditempati. Berantakan, kacau balau. Itulah yang dimaksud dengan tohu wa bohu. Satu lagi, jadilah terang, jadilah gelap. Ini pun logika pun masuk akal guys. Kenapa ya? Karena kita tahu ya, yang diciptakan itu adalah matahari, ya, bukan terang dan gelap. Ingat ya, Tuhan terusnya menciptakan matahari yang membuat jadi terang, bukan terang dan gelap. Karena sumber itu guys, coba bayangkan ya, saya menciptakan terang, menciptakan gelap, kan nggak gitu, ya. Lemahkan saya menciptakan lampu sehingga terang gitu, membuat lampu gitu, bukan menciptakan juga ya, lebih tepatnya membuat. Saya membuat lampu, dan saya pasang listrik sehingga ini jadi terang gitu. Ya, jadi harusnya kan kalimatnya adalah Tuhan menciptakan matahari sehingga jadilah terang gitu. Jadi terang itu adalah sesuatu yang diciptakan dari sumber gitu. Sumber itu membuat jadi terang gitu harusnya kan. Jadi agak aneh kalau dikatakan bahwa Tuhan membuat jadilah terang gitu kan. Jadi sekarang terang itu adalah sumber gitu. Kan terang itu bukan sumber. Sumber itu adalah matahari. Apa yang membuat terang lagi? Matahari, apalagi yang bintang-bintang gitu kan. Itu membuat terang harusnya kan. Dan ini harusnya adalah Tuhan menciptakan bintang-bintang, matahari, sehingga dunia jadi terang gitu. Harusnya gitu. Bukan jadilah terang gitu kan. Jadi sekarang terang ini adalah sesuatu yang ada tanpa adanya matahari. Jadi sekarang berarti kan kalau itu tidak ada matahari. Jadi kita lihat terangnya dunia ini bukan dari matahari, tapi ya terang itu aja gitu loh. Sama seperti misalnya kayak saya membuat terang, tapi tidak ada lampu gitu. Jadi ya berarti sumber terang itu kan ada lampu, tapi ya terangnya gitu aja gitu. Kita nggak bisa lihat sumbernya gitu kan. Nah gitu loh ya. Jadi makanya di sini juga kalimatnya kurang tepat. Harusnya kan jadilah matahari, bila bintang sehingga semua diterang gitu kan harusnya. Dengan tohu gelap juga bersumber dari ketika cahaya cahaya matahari tersebut dari bumi, ya kan? Karena bumi ketika bumi di sini misalnya kan, mata di sini berarti matahari menyinari bagian bumi yang ini, ya bagian sini kan itu sama bumi yang ini, bagian sini, nah makanya sini gelap. Nah, jadi bukan gelap dan terang itu ada bukan karena nggak ada sesuatu, tapi ada sesuatu gitu. Makanya harusnya diciptakan kan bukan terang dan gelap, tapi sumber yang menciptakan terang dan gelap gitu loh. Asalnya dari mana gitu loh. Kayak kita menciptakan terang, menciptakan gelap itu kan dari sumbernya. Ya misal kita menciptakan terang ya, berarti kalau siang hari rumah ini kita akan tutup semuanya sehingga gelap gulita gitu kan. Nah, jadi kita ciptakan sumbernya adalah ya ruangan yang gelap gitu. Nah, jadi saya menciptakan terang, berarti kita kalau malam hari kita buat lampu gitu kan. Nah, jadi harusnya sumbernya yang diciptakan, bukan kondisi terang gelapnya tuh logikanya kan. dengan tohu wa bohu.
Makanya kata kiasan ini kadang-kadang kan dipakai juga di konteks Indonesia juga kan. Kamu ini mukamu nggak berbentuk contohnya gitu. Apakah mukanya bener-bener nggak ada bentuknya, nggak ada hidungnya, nggak ada telinganya? Enggak, itu menunjukkan tentang sesuatu yang kacau, kacau balau. Muka nggak berbentuk ya, itu memang nggak ada hidungnya, nggak ada matanya. Coba, dia pernah nonton nggak film-film horor ya? Ih, mukanya nggak berbentuk. Ya memang nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, muka polos gitu aja guys. Itu maksudnya nggak berbentuk. Tapi kalau mukanya ada matanya, ada hidungnya, itu berbentuk. Yang bentuknya kacau balau. Jadi gini ya, muka nggak berbentuk, artinya mukanya itu tidak ada hidungnya, tidak ada matanya, ya kan? Tidak ada mulutnya, itu muka nggak berbentuk. Tapi kalau muka berbentuk, ya, tapi kacau, bentuk mukanya kacau. Itu artinya hidungnya mungkin ya hidungnya mungkin mohon maaf ya cacat gitu, atau matanya mungkin mohon maaf juga agak cacat gitu kan, penempatan matanya mungkin matanya agak aneh gitu guys posisinya. Jadi itu berbentuk namanya. Jadi ada muka yang tidak berbentuk, artinya muka itu memang polos, nggak ada apa. Jadi makanya Luis ini nggak ngerti ya, itu dia nggak pernah mungkin nonton film horor gitu. Jadi ketika ada hantu yang mukanya tidak berbentuk, ya berarti memang nggak ada apa-apanya, mukanya polos itu aja. Nah tapi kalau mukanya berbentuk mukanya berbentuk lonjong, ya bentuknya lonjong, bukan bulat gitu. Tapi kalau mukanya belum terbentuk muka, ya belum ada muka gitu. Paham logikanya ya? Atau ya intinya adalah belum bisa disebut sebagai muka gitu. Tapi kalau muka, ya yang adalah ini belum sesuai, hidungnya mungkin lari ke kiri, itu tetap disebut sebagai muka yang terbentuk, tapi bentuknya kacau. Nah itu logikanya guys. Walau, ini rumahmu ini kok berantakan banget, nggak berbentuk, berantakan. Nah, itulah sebenarnya. Nggak bisa gitu ya. Orang melihat bentuk rumah dari bentuknya itu, bukan berantakan apa tidak. Contoh, dia sering lihat nggak acara-acara yang kayak explore itu, ya. Ketika para explorer itu malam-malam ya ke suatu tempat, itu kan sudah terbengkalai, itu rumah-rumah bangunan terbengkalai. Itu sudah berbentuk rumah, cuman berantakan. Bentuk rumah udah, paham ya? Jadi apakah karena berantakan nggak bentuk rumah? Enggak. Di rumah itu nggak mesti dikatakan berbentuk rumah ketika dia itu rapi, enggak. Makanya ada istilah rumah terbengkalai, rumah setengah runtuh. Tetap berbentuk rumah tapi sudah terbengkalai, udah tinggal dindingnya saja gitu loh. Ngerti ya? Jadi ini Luis nggak paham berarti. Jadi dia mengartikan rumah adalah sesuatu yang rapi, baru bisa berumah. Ini misalnya, ini coba Anda pergi ke rumah terbengkalai. Itu ketika kita ngomong ini rumah terbengkalai, Luis pasti katakan tidak, ini bukan rumah terbengkalai. Ini belum berbentuk rumah. Gimana bisa coba? Jadi guys ya, jadi kalau Anda ya, jadi ibaratnya rumah Anda tuh belum bentuk bagi Luis kalau rumah Anda belum rapi gitu. Jadi kacau guys. Jadi dia nggak ngerti apa itu bentuk, itu nggak ngerti deh guys. Bentuk itu adalah semacam shape ya. Jadi suatu lekukan yang membuat itu kita asumsikan sebagai itu gitu loh. Makanya kayak kayak misal kayak ada orang bangun rumah ya. Bangun rumah. Itu kalau sudah ada pondasinya saja, kita bisa katakan itu udah berbentuk rumah. Udah, cuma belum siap. Paham ya? Udah berbentuk rumah, cuma belum siap. Tapi kalau kita belum bisa menentukan ini rumah apa bukan, misalnya belum ada pondasi sama sekali, baru ada semen, baru ada batu, itu baru bisa katakan ini belum bentuk rumah. Kenapa? Karena bisa saja semen batu itu dibangun jadi bangun jadi goa bisa, atau bangun jadi tower kan bisa. Tapi ketika sudah ada pondasinya, masih belum ada dinding, ya kan? Tapi sudah ada pondasinya, kita bisa tahu ini udah berbentuk rumah. Meskipun belum siap gitu loh. Nah, ini kalau kita misalnya datang kita komplain misalnya, ini kok belum berbentuk rumah, tukang akan heran, Pak, ini udah berbentuk rumah Pak, itu pondasinya siapa? Pondasinya udah saya kerjakan Pak. Bapak lihat itu, ini posisi kamar di sini, udah berbentuk rumah Pak, belum siap. Orang yang ngomong itu belum berbentuk rumah pasti akan diketawain, loh. Ya kan? Atau kayak ada saya
misalnya Louis nih main ke rumah temennya rumahnya berantakan. Terus katakan, ih rumah kamu belum berbentuk rumah ya. Orang kan heran, kamu gila ya, masa lu bukan mau itu katakan kasar ya, bukan. Kamu waras nggak? Ini rumah saya ini berbentuk rumah, ini bukti dinding apa semua gitu kan. Rumah saya hanya berantakan gitu. Harusnya kan bukan rumah kamu belum berbentuk rumah, tapi rumah kamu belum berbentuk seperti seperti apa ya? Ya seperti mall lah yang bersih gitu kan. Gitu harusnya kan. Jadi inilah kekacauan orang-orang kayak ini nggak ngerti apa itu bentuk gitu kan. Makanya belajar lu kata-kata apa itu bentuk rumah, berbentuk rumah itu seperti apa gitu kan. Berbentuk bumi itu seperti apa. Jadi nggak seperti ini absurdnya gitu kan. Nggak berbentuk, berantakan. Nah, itulah sebenarnya makna dari ayat. Ya nggak berbentuk rumah beda dengan nggak berbentuk gitu loh. Ini kan nggak apa belum bumi belum terbentuk. Yang terbentuk apa bumi, bukan belum terbentuk aja gitu loh. Kalau rumah belum terbentuk, ya berantakan belum terbentuk, baca itu bukan belum terbentuk rumah, tapi belum terbentuk kerapian gitu loh. Rumah ini masih berantakan, belum terbentuk kerapian gitu loh, bukan belum terbentuk rumah. Ini logika sederhana loh guys ya. Ini sih nggak ngerti membedakan antara belum terbentuk rumah dengan belum terbentuk kerapian. Orang rumah berantakan yang harusnya adalah belum terbentuk kerapian disamakan yang belum terbentuk rumah. Ini kan kacau logikanya guys. Di ayat ini, bumi ini udah ada, air sudah ada, makanya nanti Allah memisahkan, menciptakan cakrawala yang Itu bukan ngomong tentang air, tapi samudra. Samudra guys. Samudra loh. Bukan ngomong tentang air, tapi samudra. Sama kayak kolam. Samudra itu sama dengan kolam, sungai. Artinya sudah terbentuk harusnya kan? Terbentuk samudra, terbentuk sungai, terbentuk kolam. Itu adalah bentuk namanya. Kok bisa dikatakan belum terbentuk gitu loh? Kalau air saja oke. Ya, baru ada air. Kita nggak tahu nih airnya bakal dibentuk jadi apa nih. Tapi kalau udah ngomong samudra, itu sama dengan ngomong sungai. Udah ada bentuknya guys. Laut gitu kan. Jadi Luisnya ngerti tentang istilah itu. Kalau ayatnya ngomong tentang baru ada air oke. Tapi ini udah ngomong tentang samudra. Sama kayak rumah. Udah ada fondasi. Bukan hanya semen dan batu aja lagi. Bukan hanya semen batu basi, tapi udah ada fondasi. Nah itu logikanya guys. air sudah ada, makanya nanti Allah memisahkan, menciptakan cakrawala yang memisahkan antara bumi yang di bawah itu air yang di bawah yang bersama dengan daratan itu nanti terpisah dengan air yang ada di atas, yang ada di langit. Sebelumnya ya jelas itu berantakan, tohu wabohu. Jadi bukan berarti nggak ada barangnya, buminya nggak ada, tetapi itu menunjukkan tentang bumi yang telah diciptakan Allah. Langit dan bumi di Kejadian 1 ayat 1 yang diciptakan oleh Allah itu kemudian itu belum berbentuk dan masih berantakan, masih kosong. Belum ada pohon, belum ada hewan-hewan air, belum ada hewan-hewan yang ada di darat, belum ada manusia. Makanya dikatakan masih belum berbentuk dan kosong. Sebenarnya teman-teman kalau tahu tohu, Jadi bumi itu masih berbentuk bola gitu. Ya kan? Guys, sama kayak rumah itu udah ada pondasinya, udah terbentuk itu namanya guys, ya kan? Udah terbentuk itu. Kita bisa tahu itu adalah bentuk rumah, ada pondasinya. Jadi nggak mesti harus siap dulu semuanya enggak. Gitu loh guys. Itu logika sebenarnya kan. masih belum berbentuk dan kosong. Sebenarnya teman-teman kalau tahu tohu wabohu ini juga keluar lagi gitu loh. Di dalam kitab yang lainnya, mari kita cek. Di dalam Yeremia 4 ayat 23, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Nah, Kita lihat ini ya. Bumi berarti tidak terbentuk. Kenapa? Bisa dilihat. Aku melihat kepada bumi. Artinya sama kayak aku melihat kepada rumah. Rumah itu sudah terbentuk. Kalau tadi misalkan baru ada pasir, semen, batu. Nggak bisa dikatakan bahwa aku melihat kepada rumah, nggak bisa. Tapi kalau aku melihat kepada rumah, minimal ada pondasinya. Nah, paham ya? Tapi kalau masih hanya ada batu, semen, itu berarti bukan rumah gitu. Artinya bumi sudah terbentuk. Ya, karena sudah bisa dilihat gitu kan. Sudah ada bentuknya, bentuk bumi.
ya menerima pondasinya. Kalau rumah itu pondasinya, ibaratnya gitu kan. Nah, jadi ini adalah dua hal berbeda gitu. Ya kan, jadi nggak bisa sama sama yang tadi gitu. Bumi belum terbentuk dengan melihat pada bumi itu dua hal berbeda. Anda bisa bagaimana bisa Anda melihat kepada mobil, kalau mobil belum berbentuk. Anda kalau bisa melihat kepada rumah, kalau rumah belum terbentuk gitu. Artinya adalah dua hal berbeda. Nah, makanya ini ngomong tentang bahwa bumi sudah terbentuk gitu loh. Ya kan? Kepada langit tidak ada terangnya. Nah, kata ternyata campur baur dan kosong. Nah, ini memakai kata apa sebenarnya? Kalau kita lihat dalam ayat ini ya, ini juga dikatakan tohu wabo. Bukan berarti ketika ada kata kosongnya lo samakan yang tadi, bukan. Jadi kosongnya tuh sama kayak apa ya? Kosong dalam hal ada bentuknya tapi kosong, dengan nggak ada bentuknya. Dan dia gini, ada bentuknya tapi kosong, itu beda dengan nggak ada bentuknya dan kosong, ya. Kalau kosong, ya, kalau nggak ada bentuknya pasti kosong, pasti itu. Tapi kalau ada bentuk, bisa kosong, bisa tidak. Paham ya logikanya? Kayak rumah. Rumah sudah terbentuk, udah ada fondasinya, tapi masih kosong. Dengan rumah belum terbentuk sama sekali, berarti belum ada fondasi sama sekali gitu. Belum ada bisa kita nilai itu bentuk rumah, nggak bisa, karena fondasinya belum ada gitu. Logikanya kan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini ya, ini juga dikatakan tohu wabohu. Nah, coba perhatikan baik-baik situ. Ini muncul kembali kata tohu wabohu. Jadi sudah jelas sebenarnya langit itu ada, tetapi cuman tidak ada rupanya kalau kita lihat ya di sini ya. Bahkan di ayat yang ke-24, kalau kita lihat di ayat 24, aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Kata tohu wabohu keluar, tetapi kok gunung-gunung udah ada. Karena memang kata ini biasanya selipin dalam kata-kata puisi juga yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu kacau dan berantakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalian punya schedule hari ini, waduh ini schedule ini berantakan. Kalau kalian aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, bukit goyah, berarti sudah terbentuk gitu. Udah ada bentuknya. Ya, udah bentuk setirnya udah ada, ban udah ada, cuma belum disatukan. Ini gunung-gunung sudah ada, ya kan? Namun belum disatukan. Itu sudah terbentuk, guys. Jadi ketika kita melihat gunung-gunung, samudra berarti sudah terbentuk bumi. Logikanya kan? Apakah gunung-gunung itu melayang gitu? Ini gimana kita coba? Kan ini udah terbentuk, ini posisinya udah terbentuk, makanya dia melihat bumi, dan situ dia juga selain bumi ada gunung-gunung gitu, bukit juga ada, tapi tadi memang kan kosong, belum ada apa-apa gitu. Kalau kosong ya berarti nggak ada gunung-gunung, nggak ada bukit, tapi kok ada samudra gitu loh. Makanya ini rancu guys, kalau kosong ya kosong, tapi kok kosongnya tadi itu ada samudra. Lalu ini dikatakan belum disamakan dengan belum terbentuk, padahal ini jelas-jelas sudah terbentuk. Udah ada bukit, udah ada gunung bahkan kan. Yang itu harusnya terbentuk juga karena udah ada samudra. Kalau belum terbentuk itu memang nggak ada sama sekali semuanya gitu guys. Berantakan dan kacau balau nih, kacau balau. Nah itu dalam orang-orang Ibrani atau bahasa Ibrani juga memakai kata tohu wabohu, berantakan dan kacau. Jadi apakah ayat 1 dan 2 ini kontradiksi? Langit diciptakan kok tiba-tiba, langit dan bumi diciptakan kok tiba-tiba bumi belum berbentuk dan kosong. Ini bagaimana? Buminya nggak ada bentuk. Nah, kita akan lihat lagi ternyata ayat ini keluar lagi ya guys ya. Ayat ini keluar lagi di dalam ayat yang 11. Katakan di sini burung undan dan landa akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Nih, di sini burung undan ada, landa ada, mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak ada, tetapi Tuhan tetap mengatakan di sini apa? Campur baur dan kosong. Campur baur ini artinya kalau sudah ada burung-burung gagak, burung hantu, itu berarti udah ada terbentuk lah logikanya kan. Ngerti nggak maksudnya? Udah terbentuk. Kalau orang akan dipastikan ini adalah bentuk bumi. Udah ada burung-burungnya juga bahkan kan. Ini bukan hanya bukan hanya bumi secara secara ini bentuk, tapi sudah pengisinya, bahkan isinya sudah ada guys. Yang kan hanya bentuk bumi, isinya pun sudah ada gitu kan, logikanya kan.
Baur ini artinya belum berbentuk dan kosong, karena kata yang keluar lagi di situ adalah nih. Ini yang keluar di sini adalah kotohu wa apne bohu. Jadi keluar lagi tohu bohu. Tetapi walaupun ada kata burung, tapi tetap dikatakan belum berbentuk dan kosong karena menunjukkan sesuatu yang kacau. Di sini tidak ada kata-kata belum berbentuk ya, hanya kosong. Ingat ya. Hanya kosong. Maksudnya gini loh. Kosong dalam arti ini adalah kosong total, ya. Bukan kosong total, maksudnya itu kosong yang nggak total. Dalam arti gini. Misalnya rumah kalau Anda mengkategorikan rumah ini kosong dengan berisi, itu adalah beda lagi. Dalam arti kosong ada kosong total, ada kosong yang kita rumah ini ada isinya, tapi masih berasa kosong gitu loh. Paham ya? Udah ada kayak rumah ini sudah ada, misalnya udah ada kursinya, udah ada kasurnya, tapi belum ada kulkas, belum ada TV segala macam, lemari. Jadi rumah ini ada isinya tapi masih berasa kosong. Dengan kosong sama sekali beda guys. Nah ini ngomong tentang bukan kosong sama sekali, tapi ada isinya tapi masih berasa kosong gitu guys. Artinya sudah terbentuk berarti kan. Jadi di sini tidak ada ngomong tentang belum terbentuk, nggak ada. Ya. Ini hanya ngomong tentang kosong yang berasa kosong walaupun udah ada isinya, belum dan melanda guys. Ada kata burung, tapi tetap dikatakan belum berbentuk dan kosong karena menunjukkan sesuatu yang kacau balau. Dan juga hal ini tentunya kalau dibilang lawan katanya dari tohu wa bohu itu nggak bisa dicampur adukan dengan kacau balau, nggak bisa ya. Kosong nggak bisa. Kosong ngomong tentang kosong tuh ngomong tentang apa tuh istilahnya? Kosong tuh volume. Misalnya rumah saya kosong, itu berarti volumenya belum saya harapkan ya. Maksud tuh volume itulah yang volume itulah pengisi rumah ini gitu ya. Belum saya harapkan ya sebanyak saya harapkan, atau memang betul-betul nggak ada volume sama sekali. Aliasnya memang tidak betul-betul tidak ada benda sama sekali itu. Benda itu kan dikategorikan dinilai sebagai volume, kata lainnya kan istilahnya adalah volume adalah yang isi satu ruangan gitu kan. Nah, itu nggak ada campuran sama campur baur. Kalau rumah saya ini penuh ya dengan barang-barang tapi berantakan, itu namanya bukan kosong lagi, penuh barang tapi berantakan. Jadi kosong dengan berantakan tuh nggak ada hubungannya. Kalau saya ngomong rumah saya kosong sama sekali, artinya memang nggak ada barang-barang sama sekali, ya kan? Berantakan juga bisa berantakan. Entah rumah kosong ini ada sang laba-labanya kan berantakan, masih ada isinya juga gitu. Atau misalnya kayak rumah saya berisi, penuh kan, nggak barang-barang, ya kan? Penuh, bukan kosong, tapi berantakan. Jadi berantakan tuh nggak ada hubungan sama kosong, nggak ada. Rumah Anda bisa berantakan baik itu kosong maupun penuh gitu loh guys, logikanya. Kayak rumah saya itu kosong ya, kayak Anda anggap pergi kayak eksplor ke rumah-rumah yang memang berantakan tapi nggak ada isinya, barang-barang dari diatur semua sama dia. Pindah rumahnya dikosongkan, rumahnya berantakan. Atau rumah yang ditinggalkan dengan barang utuh, itu kan berantakan barangnya. Jadi kosong tuh nggak ada hubungan dengan berantakan, nggak ada guys. Kalau dibilang lawan katanya dari tohu wa bohu itu ya jelas itu kata tof meot. Tof itu baik ya. Jadi sangat-sangat sungguh amat baik. Tof meot. Nah, kita akan lihat ini dalam Kejadian 1 ayat 31. Kalau kita lihat ya dalam Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat yang ke-31 kita bisa cek semuanya. Dalam ayat ini dikatakan maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Nah, kata ini jelas keluar ini memakai kata tof meot yang menunjukkan tentang sungguh amat baik. Yang sebelumnya kacau balau, di dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan semuanya belum berbentuk dan kosong. Bumi, langit belum berbentuk dan kosong. Kemudian hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari selanjutnya Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ciptakan benda penerang. Tuhan ciptakan ikan di air. Dan juga burung-burung di udara. Tuhan ciptakan manusia. Kemudian Tuhan mengatakan Tov Meot. Sungguh amat baik. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa ayat ini kontradiksi, sebenarnya enggak sama sekali. Itu hanya Anda yang tidak mengerti tentang Alkitab, tapi berani-berani mengatakan dan
Justru kita yang mengerti ya, bukan Louis ini. Jadi dia ngerti apa itu bentuk, nggak ngerti apa itu kosong, nggak ngerti tentang apa itu berantakan kan. Ini makanya belajarlah arti kata Louis ya. Jadi bumi belum terbentuk, artinya belum ada bongkahan sama sekali, masih hanya berupa gas. Contoh, misalnya kayak awan belum terbentuk. Jadi ketika awan belum terbentuk, artinya memang masih awan itu masih berupa air. Karena kita tahu ya, awan itu terbentuk dari uap air. Jadi ketika dikatakan awan belum terbentuk, artinya memang belum ada uap air yang naik ke atas gitu. Jadi belum terbentuk awan. Tapi kalau awan sudah ada sedikit saja, ya itu sudah namanya bentuk awan. Cuman awannya bentuknya dari hasil yang sedikit atau besar gitu guys. Jadi jangan katakan walaupun ada awan tipis itu belum bentuk awan, nggak bisa. Itu udah bentuk awan. Ya, kapan awan belum terbentuk? Ketika memang nggak ada sama sekali, masih berbentuk air guys. Nah, tapi kan tadi tidak, udah ada samudranya gitu kan. Jadi apa namanya? Bumi itu kan berupa, anggaplah kita coba anggap di bumi ini kosong, ya. Sama kayak contoh kayak bulan lah, bulan itu kan kosong. Jadi yang disebut bulan itu kan atau planet itu kan planet ya, planet. Kita ngomong bumi berarti ngomong planet, ya, planet. Bulan adalah satelit pendukung planet. Nah, kalau kita ngomong sebut tentang planet, artinya mau planet itu belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada apa, tetaplah itu adalah planet. Jadi ada planet kosong, ada planet yang isinya gunung. Ingat ya, gunung, bukit, samudra itu adalah isi planet, ya. Jadi bumi itu kan planet. Jadi Anda sebut bumi bukan berarti apa namanya apa ya? Anda sebut bumi kan nama planet, bukan nama bentuk yang sesuatu yang apa ya? Makanya ada namanya planet bumi, planet Merkurius, planet Mars, itu nama-nama planet. Artinya disebut planet karena ada bongkahan, ya, yang berbentuk gitu. Jadi nggak mesti harus apa ya, cuman namanya bumi gitu. Jadi apa namanya, apalagi ini udah ada katanya samudra gitu. Nah, jadi kalau belum terbentuk tuh artinya, saya seperti teori Big Bang tadi, hanya berupa atom, satu atom meledak ya, sesuai dengan teori Big Bang, memuai menjadikan dia tuh planet, bulan, bintang segala macam ya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.